Nah, di tengah dia sedang memimpin pasukan itu, Khalid bin Walid mengeluarkan kalimat lagi, yang kalimat ini sampai ke telinga pasukan Romawi. Kalimatnya adalah jitu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian wahai bangsa Romawi mencintai kehidupan. Nah, berita ini sampai ke salah satu prajurit Romawi dan dia langsung lapor kepada komandan tertingginya, ya. Begitu komandan tertingginya mendengar kata-kata Khalid bin Walid disampaikan oleh prajuritnya ini, dia mengatakan, bagaimana kita bisa mengalahkan satu pasukan yang niatnya mati sementara kita niatnya menang. Ya, jatuh mental komandannya ini, dan begitu mental komandannya jatuh, ya kan semua yang lain juga melihat jatuh mental komandannya, jatuh juga mental semua pasukan Rom itu. Makanya bisa dikalahkan oleh Khalid bin Walid dan pasukan Islam yang dipimpinnya. Nah, sementara ucapan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di atas ranjang kematian beberapa saat menjelang maut menjemputnya juga sangat terkenal. Dia mengucapkan kalimat manamatil jubana. Semoga para penakut, para pengecut tidak pernah bisa tidur nyenyak, ya. Nah, akhirnya hari ini banyak yang kena kutukannya Khalid bin Walid. Jadi mereka-mereka yang pengecut, yang penakut, yang gak berani pergi jihad fisabilillah, pasti maunya apa? Maunya menjadi kaum rebahan, kan? Kaum rebahan, tiduran aja. Tapi lihat nih Khalid bin Walid yang mimpin berbagai peperangan, ya kan? Yang lukanya begitu banyak. Yang Anda tahu Khalid bin Walid waktu dimandikan jenazah mulianya, jenazah sucinya itu ditemukan bekas lubang dari panah, dari tombak, ya kan, dari sabetan pedang, itu sebanyak 80 luka, ya kan? Tetapi dia Allah takdirkan wafatnya di atas tempat tidur. Makanya Khalid bin Walid mengeluarkan kalimat ini sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah ancaman bagi orang-orang yang mengaku beriman tetapi pengecut, tidak mau berangkat berjihad fisabilillah. Ya, dia katakan mana matil jubana. Ya, lihat nih saya nih Khalid bin Walid yang lukanya sekian banyak, yang sudah ikut berbagai peperangan, tetapi nyatanya menemui kematian di atas tempat tidur. Artinya kalian-kalian yang cinta rebahan, yang gak mau pergi berjihad karena takut, karena pengecut, ya kan, ketahuilah kematian bisa saja tetap datang kepada kalian. Ini yang digambarkan dalam surat Al-Furqan sebagai kelompok atau kaum ibadur rahman, ya. Ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, mereka itulah yang berjalan di muka bumi dengan tenang, ya. Dan apabila ada orang-orang jahil, orang-orang iseng yang ngebuli mereka, yang ngisengin mereka, ngejahilin mereka, ya, jawaban mereka apa? Salama, ya, keselamatan, kedamaian, gitu. Jadi nggak kena provokasi, gitu. Nggak kena gangguan-gangguan kecil yang sebenarnya harus dianggap kecil, ya, karena ini gangguan saja. Ini bukan sesuatu yang sifatnya mendasar, ya. Baik. Nah, karenanya dalam perjalanan sejarah Islam ini kita temukan banyak sekali contoh-contoh teladan dari generasi terdahulu, khususnya generasi yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang memperlihatkan sikap bagaimana mereka tidak terpengaruh dengan dunia karena mereka jauh dari penyakit al-wahan. Kalau hari ini penyakit al-wahan itu mudah sekali kita temukan contoh-contohnya. Jangan-jangan kita pun masih termasuk kena penyakit al-wahan itu, ya. Sementara di kalangan para sahabat itu justru yang terjadi adalah pembentukan pribadi-pribadi mukmin yang benar-benar bersih dari penyakit al-wahan ini. Contoh yang saya kutip diantaranya adalah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid ini mendapat julukan dari Rasulullah SAW yang sekaligus menjadi doa, yaitu Saifullah al-Maslul, ya. Sebenarnya terjemahannya yang lebih tepat bukan pedang Allah yang tak terkalahkan, tetapi pedang Allah yang terhunus, ya, yang terhunus keluar dari sarungnya, ya. Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memeluk Islam, Rasulullah SAW sangat berbahagia
Karena Khalid mempunyai skill berperang yang dapat diandalkan untuk membela Islam dan meninggikan kalimat Allah dengan perjuangan jihad fisabilillah. Dalam banyak kesempatan peperangan Islam, Khalid bin Walid diangkat menjadi komandan perang dan menunjukkan hasil gemilang atas segala upaya jihadnya. Jadi Khalid bin Walid ini, asalkan dia menjadi komandan perang, Pak, itu nggak ada kamus kalah, yang ada kamus menang terus, ya. Karena memang Khalid bin Walid diberikan Allah karunia, ya, skill, kemampuan, keterampilan berperang, ya, dan kemampuan menyusun strategi berperang yang sangat canggih, yang bisa menyebabkan musuh kalah sekalipun musuh jumlah pasukannya lebih banyak daripada kaum muslimin. Betapapun hebatnya Khalid bin Walid di dalam medan pertempuran dengan berbagai luka yang menyayat badannya, namun ternyata kematiannya di atas ranjang, ya. Jadi kematiannya bukan di medan perang, medan jihad, ya. Dan Khalid bin Walid sebagaimana para sahabat lainnya, mereka ini didikan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, yang artinya tidak mungkin di dalam dirinya tidak ada yang namanya hubbus syahadah, cita-cita untuk mati syahid. Itu nggak ada, pasti ada di dalam diri mereka semua sahabat, apalagi Khalid bin Walid yang terkenal merupakan seorang ahli perang, ya. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia menemui kematian di atas ranjang, ya. Betapa menyesalnya Khalid, harapan untuk mati syahid di medan perang ternyata tidak diperoleh, dan Allah Ta'ala menghendakinya mati di atas tempat tidur. Sesudah aneka perjuangan membela Islam yang luar biasa, demikianlah kekuasaan Allah. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah sesuai dengan kemauan Allah Ta'ala. Jadi adalah hak Allah untuk memilih hamba-hambanya yang mendapatkan mati syahid, yang matinya biasa-biasa saja, ya kan, dan seterusnya. Dan sempat terjadi perbincangan di kalangan para ulama, kenapa Khalid bin Walid, ya, yang merupakan ahli perang umat Islam, tetapi justru menemui kematiannya bukan di medan perang sebagaimana para jundullah, tentara-tentara Allah lainnya, para sahabat lainnya, ya. Nah, hasil diskusi itu menyimpulkan justru karena Khalid bin Walid dijuluki dan didoakan oleh Nabi menjadi Saifullah al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus atau pedang Allah yang tidak pernah mengenal kamus kalah, begitu. Jadi karena diberikan gelar pedang Allah yang terhunus, pedang Allah yang tidak akan terkalahkan, maka sangat tidak pantas kalau pedang Allah itu kalah, kan gitu, ya. Makanya Khalid bin Walid sebagai pedang Allah tersebut, ya, dimatikannya bukan di medan perang, tapi di medan, ya, di medan medan ranjangnya, ya, di atas ranjangnya, ya. Nah, kalimat Khalid bin Walid yang legendaris dan menggentarkan pihak musuh, yaitu pasukan Romawi yang jumlah personelnya berlipat kali jumlah pasukan Islam. Saat mendengar seruan Khalid, maka panglima Romawi menjadi jatuh mental, sehingga menyebabkan jatuh mental semua prajuritnya, dan itu mendatangkan kekalahan bagi bangsa Rom, ya, bagi pasukan Rom ini, ya. Jadi suatu ketika Khalid bin Walid ditugaskan menjadi komandan pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pasukan Romawi. Nah, Khalid bin Walid sebelum membawa pasukannya berperang melawan pasukan Rom yang berlipat kali jumlahnya itu, dia menyampaikan orasi, ya, dia menyampaikan orasi membangkitkan semangat semua tentara Islam yang akan berperang melawan pasukan Rom yang berlipat kali jumlahnya dari pasukan Islam. Dan mereka berangkat dengan penuh keyakinan, ya, tanpa rasa takut dan ragu dan bimbang, ya. Nah, di tengah dia sedang memimpin pasukan itu, Khalid bin Walid mengeluarkan kalimat lagi, yang kalimat ini sampai ke telinga pasukan Rom, pasukan Romawi. Kalimatnya adalah jitu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian, wahai bangsa Rom, bangsa Romawi, mencintai kehidupan. Nah, berita ini sampai ke salah satu prajurit Romawi, dan dia langsung lapor kepada komandan tertingginya, ya,
Begitu komandan tertingginya mendengar kata-kata Khalid bin Walid disampaikan oleh prajuritnya ini, dia mengatakan, bagaimana kita bisa mengalahkan satu pasukan yang niatnya mati sementara kita niatnya menang. Ya, jatuh mental komandannya ini. Dan begitu mental komandannya jatuh, ya kan semua yang lain juga melihat jatuh mental komandannya, jatuh juga mental semua pasukan Rom itu. Makanya bisa dikalahkan oleh Khalid bin Walid dan pasukan Islam yang dipimpinnya. Nah, sementara ucapan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di atas ranjang kematian beberapa saat menjelang maut menjemputnya juga sangat terkenal. Dia mengucapkan kalimat mana matil jubana. Semoga para penakut, para pengecut tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ya. Nah, akhirnya hari ini banyak yang kena kutukannya Khalid bin Walid. Jadi mereka-mereka yang pengecut, yang penakut, yang gak berani pergi jihad fisabilillah, pasti maunya apa? Maunya menjadi kaum berbahan kan? Kaum berbahan tiduran aja. Tapi lihat nih Khalid bin Walid yang mimpin berbagai peperangan, ya kan? Yang lukanya begitu banyak. Yang Anda tahu Khalid bin Walid waktu dimandikan jenazah mulianya, jenazah sucinya itu ditemukan bekas lubang dari panah, dari tombak, ya kan, dari sabetan pedang itu sebanyak 80 luka, ya kan? Tetapi dia Allah takdirkan wafatnya di atas tempat tidur. Makanya Khalid bin Walid mengeluarkan kalimat ini sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah ancaman bagi orang-orang yang mengaku beriman tetapi pengecut, tidak mau berangkat berjihad fisabilillah. Ya, dia katakan mana matil jubana. Ya, lihat nih saya nih Khalid bin Walid yang lukanya sekian banyak, yang sudah ikut berbagai peperangan, tetapi nyatanya menemui kematian di atas tempat tidur. Artinya kalian-kalian yang cinta rebahan, yang nggak mau pergi berjihad karena takut, karena pengecut, ya kan, ketahuilah kematian bisa saja tetap datang kepada kalian. Ya, baik.